Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, berjumpa kembali dengan saya Rovan di Tempe Pring Kuning NTT. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari konsumen mengenai mesin pengemas tempe semi otomatis. Alhamdulillah mesin ini salah satu alternatif untuk proses pengemasan di usaha tempe ya. Karena kebetulan saya sendiri juga produsen tempe, jadi cukup memahami untuk kendala-kendala ataupun problem di proses pengemasan. Alhamdulillah ini mesin sudah saya rancang dari 2 tahun yang lalu, dan alhamdulillah ini sudah saya temukan rangkaiannya dan sudah saya gunakan sendiri, dan alhamdulillah ini juga sudah saya pasarkan di produsen tempe di Nusantara ya, terkhususnya di daerah Jawa ya, yang banyak sekali untuk pemesanan alat ini. Jadi mesin ini juga salah satu jawaban sebenarnya ya, jawaban untuk produsen tempe ya, karena produksi tempe itu yang paling berat itu di bagian pengemasan. Saya sendiri juga mengalami sendiri karena saya juga memproduksi tempe itu sekitar tahun 2018. Jadi proses yang paling menguras waktu, menguras tenaga itu di proses pengemasan. Karena pengemasan kita kalau mengingat kalau dulu ya, itu pengemasan kita isi, kita timbang, baru kita bakar pakai lilin. Dan alhamdulillah di mesin ini tuh satu kali pengisian di mesin di corongnya itu kita tinggal menekan untuk proses pemotongan. Jadi satu kali motong itu kita sudah terisi dengan bobot yang sudah kita sesuaikan ya, dengan bobot andai kata bobot 2 on, kita sudah setting 2 on ya, insya Allah 2 on setengah, 2 on semua itu ke bawah itu. Jadi ukurannya itu sangat akurat. Baik, lanjut ke pertanyaan yang pertama adalah takaran. Untuk takaran di mesin pengemas tempe ini, takarannya bisa di custom, bisa dipesan khusus mulai bobot 1 on sampai bobot 1 kilo ya maksimal ya. Karena mengingat produsen tempe di Nusantara itu memiliki ciri khas produknya masing-masing, dan penggunaan plastik juga masing-masing ya. Ada yang mulai start plastik 9, 10, 11 sampai 12, begitu pula ketebalannya bervariasi, ketebalan 03, 02 atau sampai 05. Dan di mesin pengemas tempe ini itu plastiknya bisa umum ya, umum kita kita gunakan plastik apapun bisa. Untuk ketebalannya maksimal sekitar 0,5, jadi cukup mudah dicari lah untuk penggunaan plastiknya. Jadi lanjut yang kedua, untuk kapasitas corong. Untuk kapasitas corong untuk mesin pengemas tempe ini itu sekitar 35 sampai 40 kilo. Dan cara penggunaan pengisian itu sebelum kita proses pengemasan, kita wajib membersihkan dulu daerah-daerah yang daerah bidang yang langsung bersentuhan dengan produk kedelai. Salah satunya corong, terus takaran, terus di bawah lagi untuk takaran yang bawah, tidak ada sekitar 2 lapis ya. Itu wajib kita bersihkan, kita lap pakai kain bersih, dan baru kita tuangkan produk kedelainya di corongnya. Lanjut yang kedua adalah daya listrik. Untuk daya listriknya itu cukup kecil ya. Untuk daya listrik sekitar 250 watt. Itu daya yang cukup kecil untuk skala mesin pengemas tempe. Jadi untuk produsen tempe juga sangat terbantu, sehingga dengan daya listrik yang kecil itu juga bisa menekan biaya untuk pengeluaran ya. Dan lanjut yang keempat adalah perawatan. Untuk perawatannya cukup mudah, dan salah satunya tadi sebelum pengerjaan, sebelum pengisian produk tempe dimasukkan ke dalam corong, kita wajib membersihkan dulu menggunakan kain bersih tadi ya, yang tadi sudah saya jelaskan di poin yang kedua. Terus yang ketiga adalah pergantian oli untuk penggerak gearbox, itu untuk penggerak piston takaran maju mundurnya.
itu kita ganti mungkin ya 7 sampai 8 bulan sekali lah bisa itu. Karena dia cara kerjanya hanya untuk mendorong piston penggerak takarannya aja. Dan lanjut yang ke pertanyaan yang terakhir ya, ini untuk perawatan ya. Di perawatannya itu adalah heaternya. Di heaternya itu cukup kita ganti ketika putus ya. Biasanya kan karena kawat itu yang kita pakai untuk heaternya itu kan pasti kita gunakan tiap hari kan pasti memuai, jadi kita wajib ganti. Dan cara pergantiannya juga cukup mudah, itu bisa kita ganti menggunakan selang heater nomor 2. Dan penggunaannya juga cukup cukup awet lah, nggak mungkin bukan berarti tiap hari kita ganti. Mungkin kalau setelah saya uji sendiri itu sekitar 1 mingguan lah baru kita ganti, sesuai penggunaan lah, sesuai penggunaan. Pergantiannya juga cukup mudah dipahami ya. Jadi saya rasa itu saja ya untuk pertanyaan dari konsumen ya, untuk mengenai mesin pengemas tempe ini. Dan bagi sobat muda yang mau terjun di bidang usaha tempe atau mau baru belajar di bidang usaha tempe, saya rasa ini salah satu ide yang bagus. Dan karena mengingat di usaha tempe ini dari segi ekonomi sudah cukup menjanjikan, karena saya sendiri juga sudah merasakan ya tentunya. Jadi sudah merasakan untuk hasil dari produksi tempe, dan saya juga siap untuk melayani untuk mesin pengemasan tempe ya tentunya. Jadi bagi sobat-sobat semua yang mau bertanya-tanya lebih lanjut mengenai mesin pengemas tempe ini, bisa tinggalkan komentar di bawah ini. Dan semoga dengan like, komen, dan subscribe dari teman-teman semua, sehingga channel ini bisa berkembang dan saya akan terus berinovasi untuk membuat suatu rangkaian untuk mempercepat proses pengerjaan di bidang usaha tempe. Di akhir video saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.